hari ini kita waktunya dilamain ya untuk eksplorasinya nanti di akhir, di belakang waktu di breakout room session. Hari ini kita akan belajar mengenai Canva untuk sosial media yang sebenarnya kemarin Bapak dan Ibu tuh udah duluan belajarnya, udah bikin poster, udah coba-coba, udah langsung. Mulai sekarang lebih ke bagaimana kita bikin karusel, apa itu karusel, bikin story, story di Instagram itu gimana kalau menggunakan Canva, atau feeds. Feeds itu foto yang di Instagram, yang foto kotak-kotak satu-satu yang kita upload di Instagram itu namanya feeds. Hari ini kita belajar cara edit foto dengan Canva, template media sosial, kurang L, membuat konten feed media sosial, membuat konten karusel media sosial, membuat konten story media sosial, tips dan trik lanjutan seperti apa. Oke, pertama edit foto Canva. Udah ada yang pernah edit foto melalui Canva belum? Jadi udah upload fotonya terus kemudian diedit lewat Canva. Sudah ada belum yang mengedit? Sudah ada yang pernah mengedit foto dari Canva belum? Sudah. Seperti apa, Pak? Biasanya edit foto di Canva itu biasanya bisa apa aja? Itu tuh kayak misalkan kita mengedit foto itu ketika kita mengubah background, habis itu warnanya juga dengan eh, dia punya HD juga lebih menarik gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Servasius ya. Terima kasih Iya. banyak sharing. Jadi, di Canva itu sebenarnya kita bisa edit foto. Waktu itu kan kita sempat kan coba di breakout room session. Ada foto, kemudian pengen banget nih dihilangin background-nya. Di Canva itu bisa kita mengunggah foto, kemudian dihilangkan background-nya dengan edit foto. Kemudian bisa mengatur cahaya. Cahayanya diterangin, mau digelapin, atau oh ini terlalu kuning fotonya, mau sedikit merah, itu bisa diatur. Kemudian memotong gambar. Memotong gambar itu dalam bentuk macam-macam ya yang Bapak Ibu mau, itu bisa seperti kotak atau persegi panjang, terus sesuai dengan bentuk yang Bapak Ibu mau itu bisa. Nanti kita pasti mencoba mengedit foto karena kita memang akan latihan nanti, kemudian menambahkan filter. Jadi fotonya itu bisa ditambah filter. Filternya ada macam-macam, ada efek yang apa ya? Vintage, ada yang lomo, ada yang eh, semacam terang, atau ada macam-macam lah. Efek-efeknya banyak banget. Waktu itu mungkin saya cek ada semacam 30 efek gitu untuk em, filter foto sendiri. Itu untuk edit foto. Kemudian template media sosial di Canva. Kemarin kita udah belajar juga nih template mengenai hari Rabu ya, template media sosial di Canva itu tuh ada apa aja, jenis template media sosial yang tersedia. Di dashboard utama ada kemarin yang inget nggak eh, presentasi atau pelajaran minggu lalu? Bukan minggu lalu ya, minggu ini hari Rabu, ya Rabu kemarin. Ada yang masih inget nggak di dashboard itu kan ada banyak sekali template ya kemarin. Ada template-nya yang untuk presentasi, ada template-nya untuk video, ada template untuk artikel, majalah, template termasuk template untuk Instagram. Di halaman utama itu ada Instagram. Nanti Instagram story, ada tulisannya Instagram yang ukuran square atau Instagram yang ukuran berapa, itu nanti kasih tahu. Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian template, langsung muncul templatenya. Kemarin kita udah belajar itu, memilih template yang sesuai dengan tujuan konten. Pilihlah template yang sesuai dengan tujuan dan platform media sosial yang akan Anda gunakan. Misal kan
di Canva itu pasti ada nanti setelah milih. Oh, saya pengen Instagram Story, diklik Instagram Story, habis itu di template-nya dicari tuh, dicari di bagian pencarian, diketik misal pengen bikin apa ya, poster poster diskon. Nanti diklik aja, diketik aja di pencarian poster diskon. Nanti muncul semua template tentang poster diskon. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja, tinggal edit-edit aja penempatannya atau upload fotonya. Jadi udah nanti muncul semua. Semakin Bapak Ibu ngasih kata kunci yang detail dan jelas, nanti Canva bisa kasih saran-saran yang lebih jelas juga gitu. Kalau misal em, penggalangan dana atau fundraising. Itu juga diketik aja fundraising nanti muncul atau em, poster promo itu juga tulis aja poster promo nanti muncul. Ada juga yang gini, misal contohnya kalau misal bikin feed Instagram pengen yang edukatif, temanya tentang misal Hari Bumi. Nah, nanti bisa nih di pencarian itu diketik Hari Bumi atau edukasi Hari Bumi. Nah, nanti akan muncul tuh template-template yang kira-kira pernah membuat tentang postingan tentang Hari Bumi. Di situ Bapak Ibu bisa edit-edit aja dari Canva. Tinggal dipilih terus habis itu diedit sendiri. Disesuaikan dengan em, tadi usaha atau kerjaan Bapak Ibu gitu. Kemudian mengustomisasi template dengan elemen desain Canva. Jadi ini sama halnya diedit. Jadi setelah pilih template tadi bisa diedit tuh, bisa diedit dan bisa ditambah-tambahkan melalui elemen. Kan di elemen ada banyak kan. Kemarin masih inget nggak? Di elemen kan ada banyak sekali kan kemarin fiturnya. Ada stiker, ada apa lagi ya? Ada bentuk-bentuk, ada grafik. Nah itu Bapak Ada Ibu bisa logo. pakai. Gimana Pak Domingus? Ada logo saya bilang. Ya, ada ada frame, ada bingkai, ada banyak kan, ada macam-macam. Bapak Ibu di situ bisa sekreatif mungkin, bisa nggak hanya menyesuaikan. Kalau template kan biasanya udah ada yaitu template. Bisa aja sih kalau misal mau sesuai template, tapi kalau mau berkreasi ya juga boleh gitu. Nanti tinggal explore aja di kolom elemen gitu. Sekarang membuat konten feed media sosial. Apa yang perlu diperhatikan kalau misal kita dapat kerjaan? Misal, oh, eh, saya mau magang atau saya mau di-hire oleh perusahaan untuk pegang sosial media, untuk posting sosial media dan saya harus bikin kontennya. Nah, saya mau bikin pakai Canva. Yang perlu saya perhatikan selain template, saya biasanya lihat dulu nih, postingannya mau apa dulu. Biasa kita tanyakan postingannya mau apa dulu nih, di planning, di rencana. Kita mau nggak cuman hanya foto saja, tapi kita juga pengen bikin postingan tentang story. Misalnya kita postingan tentang story. Terus kita pengen bikin postingan tentang, kalau foto Instagram itu kan sekarang ukurannya ada yang beda-beda ya. Ukuran yang di Instagram yang kayak gini, yang foto-foto kayak gini kan kotak nih. Kotak tuh 1:1 biasanya ukurannya 1:1 square. Ini tuh ada di Instagram, sudah ada template-nya. Tapi kan ada beberapa foto-foto yang memang harus disesuaikan. Misal Bapak Ibu punya foto yang ukurannya sama kayak eh, yang landscape atau ukurannya persegi panjang gitu. Pengen nanti di Instagram kelihatan jadi kotak. Misal saya fotonya di sini nih. Di gambar saya fotonya di sini. Tapi kan kalau di Instagram, itu nanti kalau saya upload ukuran yang seperti ini, kalau di Instagram di sini eh, yang muncul kan kotak. Nanti muka saya kepotong gitu. Jadi kita harus edit terlebih dahulu melalui Canva, bisa diedit melalui Canva.
Kita pilih yang square, terus nanti kita tinggal geser-geserin saja fotonya, atau bisa di crop foto saya 1x1 supaya saya bisa muncul fotonya muka saya sama kayak yang di sini gitu. Jadi bisa kelihatan seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah ukuran. Pertama, tahu apa dulu, dan kedua, yang kedua ukuran. Ukurannya pengen seperti apa, ukuran dan rasio aspek fit yang optimal. Misalnya, ukurannya ini adalah tips ukuran dan rasio aspek fit yang optimal. Misalnya untuk fit Instagram, ukurannya 1080 kali 1080 pixel dengan rasio aspek 1:1. Itu adalah yang optimal. Jadi nanti munculnya seperti ini. Sehingga feed nanti kalau di Instagram, Bapak Ibu mengunjungi Instagram, di profil Instagram, rapih gitu hasilnya. Itu yang perlu diperhatikan ya, ukuran. Ini untuk yang feed dulu kita ngomongin. Kemudian menambah teks, gambar, dan elemen desain lainnya. Seperti yang saya tadi udah sampaikan ya. Jadi ditambahkan nih teks, bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar, elemen seperti grafik atau stiker, macam-macam bisa ditambahkan, elemen, bisa sekreatif mungkin. Kemudian tips untuk membuat feed yang menarik dan mudah dibaca, contohnya gunakan warna yang kontras, font yang mudah dibaca, dan tata letak yang bersih. Bapak Ibu nggak perlu download font, kecuali nanti perusahaan yang Bapak Ibu kerja atau usaha yang Bapak Ibu kerjakan nanti memang dia sudah punya brand guideline dan punya font tertentu yang ternyata tidak ada di Canva. Berarti Bapak Ibu harus download dan upload fontnya seperti yang saya sudah bilang hari Rabu waktu itu, kita bisa upload font di Canva. Tapi kalau misal mereka tidak ada mengharuskan fontnya yang seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai gunakan aja yang ada di Canva dulu. Gunakan yang ada di Canva, tapi pilih yang terbaca gitu. Sekiranya orang bisa baca, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Gitu. Terus gunakan warna kontras. Warna kontras itu juga apa? Kalau misal backgroundnya warna putih seperti ini, kan nggak mungkin saya pakai warna teks ini warnanya abu-abu atau warnanya kuning karena kan bikin sakit mata ya, kayak bacanya susah. Jadi gunakan kira-kira ini penting teks yang mudah dibaca. Misal kita harus memposisikan diri nanti kalau misal kita baca postingan itu, apakah kita enak bacanya, gampang bacanya. Kalau ternyata nggak enak, ya berarti emang harus diganti. Kemudian membuat konten carousel media sosial. Ada yang tahu apa itu carousel? Ada yang bisa bantu jelasin atau kasih contoh apa itu carousel? Ada yang mau sharing di sini? Ada Bapak Ibu di sini yang mau sharing apa itu? Apa itu carousel? Sharing, tapi saya mau tanya. Ah, 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 ini tentang background. Seperti biasa kalau ini sekarang kan kita backgroundnya Daya Project. Bagaimana kita bisa pasang itu apa foto background dari itu Daya Project itu kan saya kesulitan. Selama ini background itu dalam Zoom itu kan kita harus pakai seperti sekarang ini Daya Project. Tapi bagaimana caranya itu yang kita editnya langsung di Canva atau ya itu mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella pertanyaannya. Betul, ini bisa diedit lewat Canva Bu. Jadi untuk background Zoom itu kemarin saya coba dengan menggunakan ukuran sama kayak presentasi. Jadi nanti Bu Ella bisa nih ke Canva, habis dari masuk Canva, pilih yang presentasi, kemudian nanti bisa Ibu
cari di template-nya itu contohnya background Zoom atau background webinar. Nanti ada contohnya. Nanti muncul banyak template. Ibu pilih salah satu template-nya kan. Dari template yang muncul nanti ada banyak pilihannya, dipilih aja dari situ. Kemudian nanti Ibu edit apa yang perlu dihilangkan dari background itu. Mungkin terlalu ramai atau terlalu sepi, Ibu bisa edit, bisa berkreasi dengan yang ada elemen. Kemudian di sini tadi yang Ibu tanyakan adalah bagaimana menambah tulisan daya project gitu, misal atau logo usaha Ibu. Ibu harus upload dulu logonya ke Canva dengan cara nanti pilih di bagian unggah, kemudian seperti upload foto biasa, jadi nanti tinggal di-upload aja logonya di situ. Kemudian nanti Ibu bisa klik, bisa sesuaikan, bisa besarkan, bisa dikecilkan logonya, terus bisa ditaruh di mungkin pojok kanan atas atau pojok kiri atas seperti itu. Jadi itu caranya menggunakan Canva bisa. Terima kasih, Kak. Ya, ya Pak Putu. Eh, aku ada sih beberapa pertanyaan, Kak, tapi aku jawab dulu. Setahu Carousel, Carousel itu adalah kumpulan lebih dari satu foto dalam sebuah media sosial atau Instagram. Kita posting ke Instagram, dan untuk melihat itu kita tinggal geser dengan pakai tangan ke kiri atau ke Mm-mm, kanan. mm-mm, mm-mm. Betul. Eh, Terima kasih banyak Pak Putu. Betul, betul sekali. Kemarin kan sempat nanya apa cara ngubah background, cara menghilangkan background itu, Kak. Tapi sepertinya di HP itu aplikasi untuk menghilangkan, mengedit background itu nggak ada deh kayaknya, Kak, ya. Apa cuma Jadi, di apa cuma di website aja? nah itu Pak. Jadi kadang kalau misal menghilangkan background yang foto ya, yang dari foto ya, menghapus background itu ya, itu Iya, iya. menghapus background itu akunnya harus pro Pak sayangnya. Gitu. Eh, ya tahu sih, Kak. Tapi di HP kayaknya nggak ada deh Kalau aplikasi menghilangkan background itu. mungkin kalau di HP karena waktu itu saya ada Pak, cuman harus selalu diupdate aplikasi Canva-nya. Mungkin Canva-nya belum diupdate atau mungkin bisa jadi error Canva-nya gitu. Jadi kalau misal kalau misal tapi saran saya kalau saya memang saya pribadi saya nggak suka pakai handphone karena kadang ada beberapa fitur-fitur yang memang lama sekali bukanya atau tiba-tiba nggak ada. Misal saya pengen hapus foto ini atau saya pengen pindahkan foto ini. Kalau lewat handphone, kadang untuk tombol menghapus foto atau logo menghapus foto pun kadang tidak muncul di handphone. Jadi itu kelemahannya di handphone sih. Banyak sekali fitur-fitur yang kadang lama gitu, lemot gitu. Jadi saya emang paling suka kalau edit Canva itu lewat di komputer gitu. Jadi mungkin bisa dicoba Pak di reinstall lagi atau diinstal ulang Canva-nya atau di refresh atau dengan em, sinyal yang cukup kuat gitu. Tapi kemarin Pak Putu sudah gabung jadi tim di network ya. Jadi akunnya udah yang premium ya, udah yang pro ya. Kalau sudah yang pro, biasanya sudah bisa Pak untuk menghapus background. Tapi kalau misal ternyata masih tidak bisa, kemarin sih Pak Dewa Putu, Dewa Putu ada di sini nggak ya hari ini? Pak Dewa Putu ada di sini nggak ya hari ini? Kok nggak ada? Pak Dewa Putu kemarin menyarankan untuk ke namanya aplikasi, bukan aplikasi itu website biasa namanya Background Remover. Nanti
kita bisa minta atau saya bisa kasih linknya background remover di website itu juga ada katanya Pak Dewa Putu gratis. Saya belum pernah coba sih jujur, tapi saya bisa nanti bantu carikan background remover yang yang gratis, yang accessible supaya Bapak Ibu juga bisa pakai kalau Canva-nya nggak bisa dipakai. Karena saya tahu pasti buat foto produk kan lumayan membantu sekali ya, foto produk terus menghilangkan background supaya lebih rapi, ditaruh di Tokopedia bahkan dimanapun. Jadi nanti saya akan bantu carikan linknya. Semoga Halo Kak, ya Pak Aziz. aku bisa bantu kasih tips nih buat yang belum pro, tapi Oke, mau hilangin background di Canva. Aku izin siap share Pak. screen ya. Boleh banget. Bentar, berarti saya stop share dulu. Bentar Kak. Nah, di sini misal kita buka projectnya dulu ya. Siap. Salah. Di sini cari di aplikasi. Sini ya. Di aplikasi. Kemudian di pencariannya ketik background eraser. Background. Nah itu. Background eraser. Nah ini walaupun nggak pro bisa. Tinggal pilih. Ini pilih yang paling atas kiri. Nah, tinggal upload fotonya. Tinggal buka dulu ya. Nah, tinggal kita pilih foto yang mau dihapus backgroundnya. Saya ambil contoh. Ada foto nggak? Ada foto. Coba logo ini ya. Boleh Pak Aziz. Ini kan backgroundnya ada putih nih. Ya. Ntar putihnya hilang. Nah, putihnya hilang. Tinggal logonya aja. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, itu aja mungkin. Mantap banget. Terima kasih banyak Pak Aziz sudah sharing. Terima Ya. kasih. Saya jadi belajar hal baru juga di sini karena saya belum pernah menggunakan yang sama kayak Pak Aziz gunakan. Karena saya biasanya pakai langsung background remover. Terima kasih banyak sudah sharing. Saya penasaran sama Pak Aziz. Pak Aziz biasanya lebih suka edit Canva pakai web, pakai laptop atau pakai handphone? Tergantung kebutuhan sih, Kak. Lebih sering pakai HP kadang. Kadang juga pakai aplikasi lain. Tergantung kebutuhan desain. Contohnya kalau aplikasi lain apa? Lebih sering pakai Pixel Lab yang di HP. Itu lah. Wah, Iya, Pixel Lab. Mantap. Ada juga teman-teman bisa sebenarnya lengkap deh Kak. gimana Pak Putu? Kalau di Pixel tuh aplikasinya kurang lengkap deh. Apa Ya, maksudku tool-tool yang sudah ada tuh kurang lengkap kalau di ya Pixel. kalau di Pixel itu emang kita dituntut untuk buat dari awal dari nol sih. Kita buat desain tadi emang dari nol. Nggak ada template gitu. Tapi ini belajar Canva. Terima kasih udah sharing Pak Aziz. Jadi untuk Canva ini lumayan membantu
untuk familiar dulu, membantu untuk familiar seperti oh ada ya ternyata aplikasi seperti ini, aplikasi desain atau yang berbentuk dalam bentuk template seperti ini tuh ada gitu. Jadi ini bagus untuk latihan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk step awalnya. Karena sebenarnya banyak sekali aplikasi yang seperti Canva ini. Ada namanya juga Adobe Express. Tapi menurut saya template-templatenya lebih lengkap di Canva. Jadi Canva ini lumayan gampang dan aksesibel, dapat diakses banyak orang gitu. Jadi bagus kita mulainya belajarnya dari Canva. Oke, saya mau lanjutkan lagi. Tadi kita balik lagi ke topik yang karusel. Apa itu karusel? Benar, tadi Pak Putu sudah sempat jelaskan. Kalau Bapak Ibu sempat lihat postingan-postingan beberapa teman-teman di Instagram, foto, tapi fotonya banyak sekali. Fotonya tuh apa ya? Nggak hanya satu, tapi bisa dipindah-pindahin ke kanan atau ke kiri, 2, 3 foto. Bisa sampai sekarang lebih dari 10 foto. Di Instagram itu kemarin sempat maksimal 10 foto, tapi sekarang tuh lebih dari 10 foto bisa. Nah, fitur ini tuh tidak hanya untuk foto saja, tapi untuk video, upload video juga bisa di Instagram. Tapi untuk yang di feed ya, upload foto itu bukan di reel kalau Instagram. Itu bisa. Nah, saat ini pengguna karusel sangat populer di Instagram. Postingan karusel menjadi cara yang tepat untuk membuat audiens berhenti melakukan scroll dan berinteraksi dengan konten. Kenapa? Karena kalau misal scroll itu mereka kan kadang penasaran ya. Oh, ini ada titik. Kalau misal itu foto karusel biasanya ada titik-titiknya di bawah dan bisa orang-orang tuh bisa tahu kalau oh ini tuh karusel atau ini tuh foto yang banyak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa biasanya orang tuh penasaran apa ya foto selanjutnya, apa ya foto selanjutnya gitu. Apalagi kalau misal di fotonya itu ada teksnya, ada keterangan foto atau ada tentang infografis, itu biasanya engagement-nya atau engagement tuh apa ya? Interaksinya untuk orang membaca dan melihat itu akan lebih lama lagi. Dan orang biasanya lebih tertarik dengan postingan yang seperti itu, foto, kemudian ada teksnya di fotonya. Membuat konten karusel media sosial. Pengenalan karusel sebagai format konten yang lebih interaktif, seperti yang tadi saya bilang. Nah, kalau di Instagram ya sama saja sebenarnya. Karusel ini kalau di Canva, pilihnya tetap yang Instagram feed, tapi yang kotak ukurannya yang sama tadi, 1080 kali 1080. Kemudian nanti tinggal template-nya disesuaikan. Template-nya nanti Bapak Ibu misal bikin 10, nanti upload-nya bareng-bareng gitu. Upload-nya tinggal disesuaikan, diurutkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Kemudian untuk warna atau template-nya nanti bisa digantikan sesuai warna Bapak Ibu atau bisa diseragamkan. Jadi foto karusel itu misal foto karuselnya itu ada 10 foto. Nah, akan lebih baik kalau misal 10 ini tuh dengan warna yang masih berhubungan. Jadi nggak belang-belang. Tiba-tiba warnanya misal tiba-tiba warnanya kuning sama di satu foto warnanya tiba-tiba kuning sama merah, tiba-tiba satunya hitam sama putih, hijau sama apa ya namanya, hijau sama biru. Itu kan belang-belang ya, akan lebih bagus kalau sudah set, oh saya mau warna di 10-nya ini pakai warna apa, 3 warna atau 2 warna atau 1 warna supaya seragam, orang lihatnya juga lebih enak gitu. Membuat beberapa slide dalam satu postingan ya, kemudian menambahkan animasi dan transisi antar slide. Ini sebenarnya bisa dikasih transisi, tapi itu untuk presentasi saja. Kalau di Instagram sih nggak ada efek animasinya ya, kalau pada saat di slide. Jadi menurut saya
ini hanya untuk presentasi saja gitu. Kemudian untuk membuat konten story, Instagram story itu sama, step by stepnya sama. Nanti pilih story, terus pilih template. Ukuran rasionya biasanya di Canva sudah ada ukuran rasio untuk story, tapi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa sesuaikan juga sih, bisa atur di kustomisasi. Tapi kalau di yang story media sosial, khususnya Instagram, tinggal pilih aja nanti di dashboard. Ukurannya untuk yang story 1080 kali 1920 pixel dengan rasio aspek 9:16. Itu untuk yang story. Menambahkan teks, stiker, dan overlay ke story itu juga sesuai kreativitas Bapak Ibu. Kemudian menggunakan fitur seperti penghapus dan brush. Penghapus dan brush ini sama tadi di Canva. Ada yang bagian draw, itu bagian menggambar. Kemarin kita udah ada ikonnya, Bapak Ibu bisa explore, itu bisa nanti menggambar, bisa brush, atau pada saat di Instagramnya. Di Instagram kan biasanya bisa tulis-tulis dan gambar-gambar ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu bisa berkreasi di situ, bisa tambahkan atau bisa tambahkan di Instagram kan ada GIF, ada stiker, itu bisa ditambahkan juga. Walaupun sudah diedit di Canva, tapi pastikan jangan terlalu ramai. Gitu. Oke, sekarang kita mau ke breakout room. Tapi breakout room kali ini lumayan sulit. Karena kemarin kan Bapak Ibu udah belajar ya. Saya udah menganggap, wah keren-keren. Udah pada bisa gitu. Template di Canva. Belajarnya cepat. Jadi sekarang saya kasih tugas yang agak berat. Tugasnya tetap dalam grup. Akan dibagi jadi 2 grup. Grup 1 dan grup 2. Ada tugasnya masing-masing, tugasnya berbeda. Saat ini saya kasih misi, tugasnya berbeda. Nanti akan ada presentasinya. Grup pertama, tugasnya mempromosikan restoran. Bapak Ibu bisa screenshot ya ini, bisa difoto ya. Tugasnya apa? Supaya ingat nanti waktu diskusi kelompok bisa difoto. Supaya di diskusi kelompok nggak lupa. Grup 1 tugasnya mempromosikan restoran. Grup 2 tugasnya membuat konten story dan edit foto untuk media sosial pribadi. Jadi untuk yang grup 2 lebih ke pribadi, untuk yang pertama untuk bisnis, untuk restoran. Nggak cuman ini, habis ini Bapak Ibu juga harus catat atau foto boleh, atau di screenshot boleh. Grup 1, bikin mempromosikan restoran kan. Pertama, instruksinya adalah buatlah 3 konten feed Instagram untuk menampilkan menu andalan dari restoran tersebut. Gunakan template foto dan elemen desain yang sesuai untuk membuat konten feed yang menarik dan membangkitkan selera. Jadi, Bapak Ibu pilih nih konten ini, buatlah 3 konten feed Instagram untuk menampilkan menu andalan dan restoran tersebut. Berarti disuruh bikin konten yang ngasih tahu nih lebih ke knowledge sharing tentang knowledge sharing, brand awareness juga tentang makanan, product knowledge, tentang product knowledge tentang makanan ini. Misal 3 konten, 3 foto Instagram, masing-masing bisa dikasih 1 gambar foto makanannya atau minuman atau apapun itu yang ada di menu. Nanti bisa restorannya nggak perlu dari scratch ya. Bapak Ibu bisa ambil dari Google contoh menu restoran apa gitu. Bisa dibuatkan. Atau yang ada di Bali atau dimanapun deh. Restoran yang terkenal biasanya kan menunya ada di Google tuh. Ambil 3 contoh aja, terus per feed itu nanti menjelaskan tentang makanan itu. Boleh tentang sejarahnya, boleh tentang bahannya, atau boleh tentang apa yang menarik, kenapa harus coba makanan ini, boleh apapun itu, sekreatif mungkin. Kemudian buatlah 1 konten karusel Instagram yang terdiri dari 4-5 slide untuk memperkenalkan konsep, suasana, dan keunikan
restoran baru ini. Gunakan animasi dan transisi antar slide untuk membuat carousel lebih menarik dan interaktif. Jadi, yang kedua adalah nanti dibikin di satu folder, bukan folder ya, dibikin di satu ini aja ya, file aja ya, Canva. Jadi supaya nggak kepisah-pisah, grup satu. Jadi 3 konten itu tentang menu andalan. 3 slide, 3 page, halaman itu tentang konten andalan. Yang 4 selanjutnya itu tentang suasananya. 4 sampai 5 slide selanjutnya itu tentang memperkenalkan konsep atau suasana dan keunikan restoran baru ini. Gitu. Nah, gunakan animasi ini tidak perlu. Bapak dan Ibu nggak perlu pakai gunakan animasi ini karena di Instagram nggak akan muncul si animasi ini. Tapi bisa berkreasi sekreatif mungkin. Pastikan konten yang Anda buat sesuai dengan branding restoran, mudah dibaca, dan mempertimbangkan aksesibilitas. Kemudian setelah selesai, presentasikan hasil karya seperti biasa ke teman-teman grup di sini semua. Itu untuk grup 1. Udah di foto ya? Udah di screenshot ya yang grup 1? Teman-teman semua. Oh, ini belum dibagi grup, maaf. Jadi teman-teman setidaknya harus foto dulu. Yang bagaimana teman-teman semua tadi di kelompok? Udah, baru bikin menu apa poster menu makanan aja. Poster. Untuk carouselnya Kalau kelompok 2 gimana? Iya Kak, baru cuma bikin 1. Nggak apa-apa, nanti sisanya buat PR ya. Nanti sisanya buat PR. Sekarang, terima kasih banyak sudah sudah berdiskusi dengan teman-teman dan sudah membuat tugasnya. Walaupun belum selesai, nanti bisa dilanjutkan. Tapi sekarang saya mau sesi sharing dulu. Mungkin dari grup 1 share screen, grup 2 juga share screen, nanti bisa dibantu menjelaskannya gimana, kemudian dijelaskan sampai mana sudah diselesaikannya. Yang kedua, kesulitannya apa, nanti bisa di-sharing sama teman-temannya. Mungkin mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Iya Kak, kayak ini Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kita buatnya untuk story Instagram. Kita temanya liburan di pantai, tepatnya di Pantai Pink yang ada di Lombok Tengah. Ini kita pakai beberapa foto dan penjelasannya dan juga beberapa ada icon yang kita gunakan yang yang mencirikan tentang Lombok. Bisa di sini ada sebuah desain grafis berbentuk Pulau Lombok sebagai tulisan atau teks pinknya. Dan di sini ada satu juga grafisnya. Ini merupakan salah satu icon untuk Lombok. Ini namanya Lumbung Padi. Ini mencerminkan ini ikonnya Lombok Kak. Dan juga apa sih yang bisa dilakukan di Pantai Pink. Oke, penjelasannya dulu. Pantai Pink itu adalah pantai yang ada di Lombok, tepatnya di Lombok Tengah. Jadi Pantai Pink ini dekat dengan sirkuit Mandalika. Jadi selain kita bisa bersantai di pantai, kita bisa juga langsung menikmati indahnya sirkuit dari dekat pantai, tepatnya di atas bukit. Kita bisa langsung ke atas bukit untuk melihat sirkuit secara langsung.
Di pantai ini juga banyak menjual oleh-oleh, terutama banyak anak-anak juga yang jual gelang, yang jual kain khas Lombok. Itu kalau mau beli kain khas Lombok itu ada tempatnya namanya Desa Sade, tidak jauh juga dari pantai Mandalika, dari pantai Ping. Di pantai Ping ini juga tersedia beberapa tempat beristirahat. Kalau orang Lombok sebutnya beruga. Itu ada di pinggir-pinggir pantai. Jadinya kalau misal lagi kepanasan, bisa duduk-duduk santai di sana. Ini kita pakai template tadi Kak, template-nya, tapi kita rubah semua, kita rubah background, rubah warna, dan rubah juga foto-fotonya. Itu aja sih Kak. Keren banget, keren banget. Terima kasih banyak Terima kasih. kelompok 2, keren, keren. Terima kasih sudah sharing. Berarti kelompok 2, 3 konten story. Berarti tinggal 2 aja ya? Iya, Oke. tapi yang duanya tidak harus berkaitan dengan yang tadi ya. Iya, Bisa. bisa yang lainnya. Bisa liburan yang lainnya. Gitu. Oke. Tapi kalau misal temanya masih sama pun di Lombok, misal di Lombok bisa explore apa lagi ya? Mungkin makanannya atau Makanannya. Oh ya, iya, makanan. atau mungkin bisa apa gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nanti nanti ini kan PR ya, dibagi tugas ya, teman-teman yang siapa ngerjain apa, siapa ngerjain apa. Jadi supaya semuanya bisa latihan pakai Canva. Misal nanti ada yang bagian upload fotonya, ada yang bagian edit teksnya, atau mungkin teman-teman call sendiri, teman-teman telepon, terus habis itu kerjain bareng-bareng juga bisa juga. Gitu. Terima kasih banyak kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kelompok 1 bisa dipresentasikan. Baik Kak, baik apakah screen saya Terlihat. baik untuk kelompok 1 itu buat feed Instagram kayak menu makanan. Jadi kita konsepnya itu sebuah cafe gitu. Untuk yang jadi udah 3, ada menunya udah 3 feed. Berarti kurang karoselnya aja. Ini tuh es kopi susu gula aren, terus ini mie goreng udang sama ini roti bakar nanas. Ya, jadi untuk sementara dari kelompok 1 sudah 3 feed Instagram jadi. Berarti nanti tinggal 4 aja ya. Tinggal 4. Ya, tinggal 4 gambar, 4 atau 5 gambar. Yes. Itu berarti nanti kelompok 1 tinggal bagi-bagi aja ya. Lagi. Saya pengen semuanya mencoba Canva, semuanya bekerja. Karena tadi ini siapa? Pak Eka ya, udah bantu kerjain ini. Saya pengen teman-teman yang lain juga ikut kerjain, pilih template di file yang sama ini supaya semuanya bisa mencoba pakai Canva gitu. Jadi ada kesulitan nggak tadi selama bikin Canva-nya? Ya seperti sebelum-sebelumnya Kak, kalau kerja kelompok online seperti gini apa pakai Zoom itu ya agak ribet, harus tatap muka sih biar cepat, apa enggak terlalu ribet sih, biar semua kebagian tugas sih. Gak ada yang share screen, apa cuma ada yang share screen, ada yang presentasi, ada yang bikin desain segala macam. Karena kita semua juga alat ketersediaan alat juga terbatas, koneksi juga segala macam. Itu sih kalau kerja kelompok. Terima kasih Pak Putu sudah sharing. Iya Pak, nanti karena kerja kelompok kan biar rasanya kayak sendiri-sendiri, dibagi aja nanti kelompok 1 mungkin bisa call nanti tugasnya apa-apa aja bisa nanti didistribusikan atau
Saya nggak tahu nanti sistemnya gimana ya, Beli Wisnu. Apakah mungkin nanti bisa di-share list kelompoknya lagi siapa-siapa saja, kemudian nanti di arrange call-nya siapa yang mengerjakan apa, atau mungkin teman-teman bisa lebih nyaman telepon bareng-bareng gitu. Bisa Mbak Maya. Jadi nanti untuk list kelompoknya akan saya share ulang di grup WhatsApp. Um, Nanti akan apa namanya inisiatif dari kelompok itu sendiri mau kapan bisa kasih tahu saya. Nanti kita akan buatkan room. Jadi roomnya tidak terbatas 1 jam, bisa lebih dari 1 jam kalau memang mau seperti itu. Oke, Kalau mantap banget. pengalaman Gimana Pak Putu? kemarin inisiatif sendiri sih Kak, kemarin kan kelompok 1 sama beli di WLK juga kan itu inisiatif sendiri, saya nambahin apa desain-desain lagi gitu. Oke, mantap banget. Belak-belakan aja Mantap banget. Berarti nggak apa, nggak apa. jadi hari Rabu bisa selesai ya. Kita sharing-sharing lagi hari Rabu. Ini untuk PR. Saya nanti tanya satu-satu. Pokoknya semuanya harus seenggaknya sudah pernah nyobain pakai Canva. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, sekian dulu. Sekian dulu hari ini. Terima kasih banyak sudah belajar bersama. Terima kasih sudah sharing. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Itu dulu hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu. Jangan lupa PR-nya. Terima kasih banyak semuanya.